damai itu indah, bersatu itu indah, walaupun dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, dan ras. Tapi kita memang satu Indonesia, harus tetap bersatu, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Kita hidup berdampingan, bukan untuk bermusuhan. Ya, Kristen 9, Hindu 11, Katolik 14, Buddha 23. Harmoni itu bukan berarti sama ya Mas, tetapi bisa berjalan berdampingan dalam suatu perbedaan. Eh, karena keindahan itu tercipta dari sebuah perbedaan. Katanya seperti pelangi, hasil tertinggi dari sebuah pendidikan adalah toleransi. Sesuai ajaran Islam dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. Tak terlepas dari ajaran inti Sang Buddha yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Menerapkan nilai-nilai cinta kasih atau tatwam asih. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Belakangan ini beredar di media sosial, kami mendapatkan informasi dari salah satu media sosial yang ada di Lampung, yaitu Berita Lampung. Kemudian disambung dari umat-umat Hindu berbagai daerah, tokoh-tokoh Hindu. Di salah satu sekolah yang ada di Lampung ini ada peribadatan atau persembahyangan bersama dalam satu tempat, yaitu di sekolah yang namanya Sekolah SMA 1 Negeri Katon Pesawaran Lampung. Hari ini kita langsung menghubungi kepala sekolah atau pimpinan sekolah SMA tersebut. Langsung saja kita sapa bersama dengan Bapak Kuswoyo sebagai PLT Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Katon Pesawaran. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah, Astunggara kita bisa berkomunikasi langsung karena saya tahu atau kami tahu bahwa Bapak waktunya sangat padat, jadi kami langsung melontarkan pertanyaan. Awal mulanya seperti apa? Bisa ada rencana untuk bersembahyang atau ibadah bersama. Pada saat itu momen acara apa seperti itu? Iya, Bapak. Sebelumnya saya minta maaf, Bapak. Ini karena memang saya ini masih baru dilantik hari Jumat kemarin. Kemudian, jadi memang kami belum begitu menelusuri hal itu. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke pegawai saya yang lain, Pak. Nanti bisa dihubungi kembali. Oh, artinya nanti kami ada dikasih kesempatan untuk bisa menghubungi salah satu yang mencetuskan ide itu seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Iya, betul. boleh disambung atau boleh disampaikan berapa keyakinan yang ada di situ. Kemudian apakah fasilitas gurunya itu ada semua seperti itu di Pesawaran? Iya. Jadi sekolah kami ini jumlah total murid itu sekitar 666, kurang lebih, Pak. Nah, ada 5 agama yang ada di SMA 1 Negeri Katon ini, Pak. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen. Dan Alhamdulillah, kita ini punya gurunya semua. Kita punya guru semua. Itu seperti itu. Eh, karena kita berbicara kepada generasi muda atau kita berbicara kepada anak-anak kita di kelas, sebenarnya kalau Bapak mungkin sempat cerita dengan guru ataupun cerita dengan siswa di situ, apa sebenarnya yang ingin ditanamkan kepada siswa? Jiwa apa yang ingin ditanamkan? Apalagi kita berbicara Indonesia itu kan beragam keyakinan seperti itu. Betul, 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 betul. Jadi
saya ingin mengatakan kepada anak-anak saya di SMA N1 Negeri Katon ini khususnya dan seluruh warga dimanapun berada lah Pak di Indonesia ini bahwa dengan berbagai macam keanekaragaman tapi kita tetap satu Pak. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Kita ingin walaupun toh di sini ada sebuah agama yang mayoritas, sebuah agama yang minoritas, tapi kita tetap satu. Artinya bisa berdampingan dengan baik tanpa saling mengganggu. Itu seperti itu, Pak. Nah, terkadang kita untuk menyatukan kepada si pendidik, Pak. Bagaimana tantangan Bapak, walaupun Bapak nanti ini baru kan di situ bertugas, tantangan Bapak untuk menyatukan pemikiran para guru-gurunya seperti apa supaya kompak, apalagi ini kan sudah dilihat di banyak media sosial dan bahkan para pejabat Hindu, para pejabat, para pendidik juga, para pemerintah juga ini sudah menyoroti ini, Pak. Seperti itu. Bagaimana menjaga kekompakan ini? Iya. Kami selalu berkolaborasi, Pak, dengan teman-teman agama lain, Pak. Dengan guru-guru juga kami sering diajak teman-teman guru kami ini selalu diajak, Pak. Mohon maaf Pak, sinyal Bapak sepertinya agak terputus. Boleh diulang bagaimana komitmen Bapak untuk bisa menjaga kekompakan para guru? Jadi saya selalu mengajak teman-teman guru ini yang guru agama lain itu selalu untuk berkomunikasi dengan baik agar bisa terpenuhinya apa ya ibadah-ibadah mereka itu di sekolah bisa terfasilitasi Pak, walaupun dengan ala kadarnya tempat kami yang memang belum mencukupi. Kami ini memang belum bisa apa ya memberikan tempat ibadah untuk seluruh agama. Tapi kami selalu mencoba dengan tempat yang ada kita bisa manfaatkan untuk bisa beribadah bersama-sama. Nah, pemirsa Hindu Channel, apa yang sudah kita dengarkan dari PLT Kepala Sekolah SMA 1 Pesawaran ini atau SMA 1 Negeri Katon ini sangat menarik karena ternyata memiliki sebuah komitmen untuk dasar kepada siswa kita bahwa kita sadari ketika kita berada di lingkungan, kita akan menyadari adanya sebuah perbedaan. Bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menjaga. Kalau di Hindu kita pahami bahwa ada ajaran Trihita Karana, kita menjaga sesama, ada Trikaya Parisuddha, bagaimana kita berkomunikasi baik dengan sesama dan bahkan ketika kita melakukan tindakan kita harus lihat dulu ketika kita menyakiti ya sama saja kita menyakiti diri kita sendiri yaitu cinta kasih. Nah kemudian Bapak harapan besar dari Bapak setelah viral di media sosial sekolahan SMA ini bagaimana kesiapan jika sampai ada pejabat yang akan turun memastikan bener nggak ini videonya dari Pesawaran, jangan sampai ini video lama yang digoreng-goreng seperti itu. Nah, harapan besarnya seperti apa? Iya, Pak. Harapan saya ini kan salah satu apa ya, Pak? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Kemudian di Lampung ini kita diperkuat lagi oleh Gubernur yang mengeluarkan surat edaran Gubernur, kemudian turun lagi dari Kementerian Pendidikan, dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Nah, kami akan melaksanakan itu terus, Pak, dengan berbagai macam pergantian seperti itu dari salah satu 7 kebiasaan Indonesia anak hebat itu. Nah, mudah-mudahan yang terjadi di SMA 1 Negeri Katon ini menjadi sebuah ide, menjadi sebuah contoh bisa diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia bahwa damai itu indah, bersatu itu indah, walaupun dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, dan ras. Tapi kita memang satu Indonesia, harus tetap bersatu, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Kita hidup berdampingan bukan untuk bermusuhan. Itu Pak.
Eh, nanti kita tunggu informasi selanjutnya kalau di tahun ini baru apa di tahun sebelumnya atau di tahun ini ibadah berjalan ya kalau ternyata di situ ada musola kalau bisa ada kecil-kecilan dibangun untuk persembahyangan umat Hindu Pak. Ini kami dari Hindu Channel tentu banyak memberikan apresiasi dan mungkin apresiasi ini tidak hanya dilihat dari Hindu Channel saja karena beredar di media sosial. Langkah ini mendapat banyak apresiasi karena menghadirkan pesan damai bahwa Indonesia beragam dapat tetap bersatu jika setiap warganya mau saling memahami dan menghormati keyakinan satu sama lain, maka kita akan merasakan kedamaian. Dan terima kasih kepada Pak Kuswoyo sebagai PLT Kepala Sekolah Pesawaran atau SMA 1 Negeri Katon ini. Selamat bertugas Pak, baru masuk langsung viral. Iya. Baru Terima masuk kasih, langsung terima kasih. viral. Nanti izin kami akan sambung lagi dengan yang mencetuskan atau yang mengetahui lebih dalam apakah ini hanya sekali dilakukan di tahun ini saja atau memang sudah dilakukan di setiap tahunnya, karena kami dari Hindu Channel membutuhkan penjelasan yang mungkin lebih mendalam lagi. Dan hari ini kita bersama dengan kepala sekolah. Langsung kita hubungi bersama dengan Ibu Vita, Wakil Bidang Kurikulum. Assalamualaikum Ibu, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Ibu, seperti pengantar yang tadi saya sampaikan, awal mulanya ini seperti apa di suasana di sekolah SMA Negeri Katon, kok bisa tercetus untuk melakukan peribadatan bersama. Nah, pada saat itu juga, itu acara apa? Oh gitu, ya. Baik, saya jawab ya Mas ya. Oke. Jadi kegiatan yang berlangsung pada saat itu, yang video viral itu adalah kegiatan kokurikuler di sekolah kami. Jadi kegiatan kokurikuler itu kan salah satunya bisa dilakukan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang salah satunya adalah taat beribadah. Seperti itu. Kemudian memang kami melakukan setiap 1 minggu sekali kegiatan itu untuk anak-anak gitu. Awalnya kami tidak langsung melakukan kegiatan peribadahan itu di lokasi yang sama gitu. Jadi awalnya biasa eh, terpisah gitu, Mas. Awalnya terpisah. Tetapi dari awal di sekolah sini, dari awal saya masuk ke SMA Negeri 1 Negeri Katon, memang keberagaman itu sudah ada. Jadi baik siswa ataupun gurunya memang sudah beragam seperti itu. Namun saya melihat sepertinya dengan keberagaman itu anak-anak ataupun guru perlu tahu nih gitu agar tumbuh sikap toleran dari dalam diri mereka. Tentunya mereka perlu tahu nih melihat tapi tetap saling menghormati gitu. Jadi supaya bisa semua melihat, kami buat di lokasi yang sama supaya bisa kami kumpulkan, supaya lebih menumbuhkan toleransi yang ada dalam diri mereka. Tetapi kami tetap berusaha untuk menghargai dengan memberi sekat-sekat itu, Mas. Jadi kami membuat seperti itu, gitu. Gimana perasaan siswa pada saat sekolah itu melakukan kebijakan seperti itu? Apalagi disekat-sekat, kemudian kalau kita melihat suasananya itu sangat adem ya, sangat damai sekali. Yang Hindu terutama, kalau kami kan dari Hindu Channel pasti menyorotinya yang Hindu. Yang Hindu itu tidak saling membelakangi, tetapi dia saling berhadapan seperti itu. Nah, perasaan dari siswa-siswa yang ada di sekolah yang antar keyakinan ini seperti apa sih Bu setelah Ibu atau setelah sekolah ini melakukan? Untuk dari mereka, yang pertama gitu, awal ada kegiatan, jadi dari mulai pemasangan sekat itu mereka mulai tumbuh rasa ingin tahu gitu, Mas. Ini apa sih? Mau apa sih? Emang besok ada apa sih? Katanya gitu.
Mereka bertanya-tanya gitu. Jadi ketika itu kan dipasang sehari sebelum kegiatan. Jadi pas pagi itu mereka sudah siap, langsung kami dengan guru-guru dan tenaga pendidik yang lain gitu dengan arahan dari Bapak PLT kami untuk itu mengarahkan anak-anak untuk ke tempat ibadah masing-masing itu gitu. Mereka yang pertama antusias, yang pertama dari rasa ingin tahu itu kemudian mereka antusias dan mereka juga bertanya ini sebenarnya eh, untuk apa sih Bu? Biar apa sih Bu? Biar apa sih Pak? Mereka tanya seperti itu. Ya kemudian kami beritahulah gitu bahwa ini bagian dari pendidikan gitu. Karena saya percaya satu hal Mas, saya pernah membaca dalam suatu kutipan bunyinya begini, hasil tertinggi dari sebuah pendidikan adalah toleransi. Seperti itu. Jadi kami ingin mengajarkan itu ke anak-anak kami. Seperti itu. Eh, kita mungkin pernah merasakan menjadi siswa ya Bu ya, kita sebagai anak yang tumbuh sampai saat ini Ibu bisa mendidik, kemudian banyak guru-guru yang bisa mendidik. Sebenarnya dampak ketika dari awal atau dari dasar kita sudah menekankan sebuah toleransi yang Hindu, yang Buddha, yang Muslim, Katolik, Kristen dan lainnya, sebenarnya dampak jangka panjang yang Ibu bayangkan ini seperti apa sih Bu? Apakah dia nanti ketika di dunia kerja dia harus sadari atau dasar dari kita bertemu dengan saudara kita ya tidak melihat sebuah keyakinan, tetapi di dalam hati kita bagaimana menjaga toleransi itu, peduli terhadap sesama, seperti itu. Ya misalkan mungkin kita bekerja, nanti anak Ibu bekerja di salah satu perusahaan, mendapatkan sebuah jabatan yang luar biasa, karena dia merupakan pimpinan yang bisa memutuskan sesuatu hal, akhirnya bisa memberangkatkan umroh, bisa melakukan perjalanan tirta-yatra karyawannya, dan bahkan yang Buddha mungkin melakukan perjalanan suci kemana. Atau seperti apa yang Ibu bisa bayangkan? Iya, jadi dari yang saya bayangkan gitu, jika anak-anak kita, generasi muda ini sudah menanamkan sikap toleransi dalam dirinya, tetapi tentunya dengan prinsip keyakinan yang kuat juga, gitu, mereka tentunya bisa menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang satu, gitu, kokoh, saling menghargai, saling menghormati, gitu. Saya rasa dengan begitu kita tidak akan melihat lagi nih, gitu, hal-hal yang perselisihan-perselisihan yang terjadi antar agama gitu. Karena di media sosial gitu belakangan ini ya Mas, kita lihat sendiri ya banyak perselisihan itu bahkan dari agama yang sama seperti itu. Jadi kemarin ketika kegiatan itu eh, dibuat video gitu, kemudian akhirnya viral, terasa gitu sejuknya, ademnya gitu. Di samping untuk menutupi nih video-video yang lain yang ada di media sosial yang kebetulan eh, tentang perselisihan antar agama ataupun dengan agama yang sama gitu. Jadi bayangan saya kalau seumpama nih seluruh masyarakat Indonesia bisa mempunyai sikap toleran terhadap siapapun, entah dari latar belakang agama apapun, suku apapun gitu. Saya rasa kita Indonesia sebagai bangsa Indonesia akan lebih 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 kuat, lebih kokoh gitu dari dalam gitu. Karena siswanya di situ ada dari semua keyakinan ada Bu, Ada, 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 semua ada. Hindu, Walaupun Muslim, Hindu, ya Muslim, mayoritasnya memang Muslim, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen dan Katolik. Begitu juga dengan gurunya. Kami ada semua. Gitu. pemirsa Hindu Channel, kita sering sebagai umat Hindu merasakan beberapa saudara-saudara kita di daerah-daerah tidak memiliki guru. Itu sebagian memang benar, ada yang tidak memiliki guru. Sekolahan tersebut tidak memiliki guru agama Hindu.
Tetapi tidak semua, dan salah satunya terbukti di Lampung, di Pesawaran ini ada salah satu sekolah yang benar-benar guru agamanya ada, praktik di lapangannya benar-benar dilaksanakan. Ini apresiasi yang luar biasa kami dari umat Hindu kepada sekolah SMA 1 Negeri Katon Pesawaran. Dan Ibu mungkin terakhir untuk harapan besar untuk siswa-siswa ketika menanamkan nilai-nilai toleransi, kemudian kelak ketika di dunia kerja ataupun di dunia perkuliahan atau di jenjang-jenjang selanjutnya seperti apa? Ya, harapan saya sebagai seorang guru terhadap anak-anak muda, generasi penerus bangsa, saya harap mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap toleran, kemudian memiliki pikiran yang terbuka dan berhati lembut, sehingga mereka bisa melihat melihat keindahan dalam sebuah keberagaman. Kemudian satu hal yang pasti menurut saya bahwa harmoni itu bukan berarti sama ya Mas, tetapi bisa berjalan berdampingan dalam suatu perbedaan. Karena keindahan itu tercipta dari sebuah perbedaan. Katanya seperti pelangi, yang pelangi itu tidak indah katanya jika hanya satu warna gitu. Jadi semoga dengan adanya perbedaan, kemudian keberagaman, itu justru membuat kalian anak-anak muda Indonesia itu menjadi lebih akur, lebih saling menyayangi, saling menghormati gitu dengan segala macam perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, suku, cara pikir, dan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin nanti ketika di dunia kerja, anak-anak muda kita tentunya akan menghadapi perbedaan yang lebih banyak gitu, bukan hanya dari suku, keyakinan, termasuk juga dari cara pandang dan pola pikirnya gitu. Jadi harapan saya gitu. Saya sih secara pribadi mewakili sekolah gitu Mas. Kami sangat berterima kasih dengan apresiasi dari masyarakat gitu terhadap video dari sekolah kami gitu. Awalnya nggak menyangka kalau ternyata akan diapresiasi seperti itu. Padahal keberagaman itu sudah lama ada nih di sekolah kami. Iya, sudah lama. Dari sejak saya masuk ke sini, hal yang membuat saya merasa tertegun gitu. Eh, oh, di sekolah ini ada lengkap semua agama itu dan ada gurunya gitu. Yang sebelumnya saya tidak temui itu pada saat saya dulu sekolah gitu. Ini lengkap, ada difasilitasi, walaupun jumlahnya ada yang agama Kristen itu jumlahnya nggak banyak Mas, 9 orang gitu. Tapi tetap dari pimpinan kami gitu. Tetap dari dulu memfasilitasi, mencarikan gurunya gitu. Hindu ada berapa? Jadi kalau Hindu ada 11. Wih, lumayan banyak ya. Lumayan Ya, banyak. Kristen 9, Hindu 11, Katolik 14, Buddha 23. Sisanya mayoritas memang Muslim. Harapan saya sebagai seorang guru agama Hindu di SMA 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, agar generasi muda Hindu Indonesia dapat berperan penting dalam menciptakan toleransi keberagamaan dengan menerapkan nilai-nilai cinta kasih atau tatwam asih, saling menghormati perbedaan, mengembangkan empati, membangun kesadaran. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, generasi Hindu dapat menjadi contoh dalam menciptakan toleransi beragama dan keharmonisan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Saya guru pendidikan agama Buddha di SMA Negeri 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Harapan dan pesan yang mendalam untuk sekolah dan negeri kita tercinta ini tidak terlepas dari ajaran inti Sang Buddha, yaitu
Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Kami berharap pelajar Indonesia tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana secara emosional dan spiritual. Semua agama adalah jalan setapak menuju puncak gunung kebaikan. Mungkin jalannya berbeda, mungkin pandangannya berbeda, tetapi puncaknya sama. Menjadi manusia yang bijak, yang damai, dan yang bermanfaat. Semoga bangsa ini menjadi pelita yang memancarkan cahaya cinta kasih dan kedamaian bagi kita semua. Saya selaku guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Harapan saya untuk seluruh generasi muda Islam Indonesia, mari kita selalu menjaga toleransi antar umat beragama sesuai ajaran Islam dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang harmonis, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pesan saya, mari kita tumbuhkan rasa empati kita tolak intoleransi dan rangkul perbedaan. Terima kasih. Saya guru pendidikan agama Kristen di sekolah SMA Negeri 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, mengajak seluruh pelajar yang ada di Lampung, bahkan seluruh Indonesia, untuk hidup saling menghargai, saling menghormati, dan hidup toleransi untuk seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia. Untuk guru-guru, bahkan seluruh instansi yang ada di sekolahan, saya harap semua untuk bisa hidup saling mengasihi. Terlebih kepada siswa-siswa yang beragama Kristen untuk bisa menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saya berharap kepada generasi muda Indonesia untuk dapat menjadi penerus bangsa dalam menjaga toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, dan menjaga harmoni di tengah keberagaman. Pesan saya sebagai generasi muda Muslim Indonesia untuk berkomitmen dalam menjaga toleransi sebagai wujud iman dan akhlak mulia. Saya guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Harapan saya ke depannya, semoga anak-anak muda semakin menjunjung sikap toleransi antar umat beragama. Seperti yang dinyatakan dalam dokumen gereja Nostra Aetate, yang menyatakan bahwa gereja Katolik menghargai apa yang benar dan suci dalam agama lain, menganggap mereka sebagai sumber kebenaran dan kesucian hidup, serta mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. Pesan saya, mari kita saling toleransi dan bekerjasama untuk membangun masyarakat yang harmonis. Dedikasinya luar biasa, pemanfaatan digitalnya luar biasa. Kami dari Hindu Channel nanti akan meneruskan tayangan ini, menjaga nama baik pendidikan yang ada di Indonesia, salah satunya di Lampung, di Pesawaran ini. Dan untuk tokoh-tokoh Lampung, ini perlu menjadi catatan yang sangat penting, bagaimana memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digital secara positif untuk menjaga kedamaian di bumi Lampung dan di seluruh Nusantara di Indonesia. Kami tutup dengan Paramasanti dan kami akhiri pada hari ini bersama dengan Ibu Vita dari SMA 1 Negeri Katon Pesawaran sebagai Wakil Bidang Kurikulum. Terima kasih Paramasanti. Om Santi 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 Santi. Makasih banyak Ibu. Sukses Ibu.